Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep daging balado yang enak banget. Ini kita siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai bagian yang khas dalam ya, biar nanti lebih cepat empuk. Terus mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ketumbar dan juga kemiri. Ini wajib disangrai dulu Flavis, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, kita masukkan kunir atau kunyitnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga bawang merah. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Nah, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, pakai minyak secukupnya aja. Gosong-gosong kalau sudah wangi. Di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam. Aduk-aduk lagi. Baru kita akan masukkan daging sapinya. Ini tadi kita motongnya tipis-tipis biar lebih cepat empuknya ya. Aduk-aduk nih, jangan ditambahkan air langsung, biarkan nanti sampai warnanya itu pucat. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Lalu bisa pakai penyedap rasa micin ataupun pakai kaldu sapi, bubuk ya boleh. Ataupun pakai kaldu jamur juga boleh banget. Sekarang kita masukkan airnya. Airnya nggak usah banyak-banyak karena ini motongnya tipis-tipis jadi lebih cepat empuk. Nah, nanti kita akan ungkep sampai nanti dagingnya empuk. Apinya kecil aja biar bumbunya ngeresep dan juga cepat empuknya. Kalau dagingnya sudah asat, ini kita dinginkan. Kita siapkan untuk bikin bumbu baladonya. Di sini kita siapkan lombok. Ini aku pakai lombok keriting biar nanti warnanya cantik banget. Terus bawang putih, bawang merah. Kalau misalnya nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Sekarang kita siapkan chopper, kemudian kita giling, boleh juga pakai ulekan nggak apa-apa, saat suka-sukanya Flavis aja. Yang penting nanti teksturnya jangan sampai halus banget. Sekarang kita siapkan wajan, kita akan goreng dagingnya. Goreng dagingnya itu nggak usah terlalu lama karena sudah matang, sudah empuk. Terus karena ini rasanya itu rodok manis, Flavis gorengnya itu sebentar banget merah, jadi jangan sampai ditinggal saat goreng daging kayak gini. Kalau sudah, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, bumbu baladonya, terus masukkan gula, garam, penyedap rasa. Baru kita akan masukkan dagingnya, aduk-aduk. Ini jangan langsung diangkat, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep. Sambil dikoreksi rasa, kira-kira kurang apa boleh tambahkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam bumbu kuning yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu ayamnya. Ini ayamnya sudah dicuci bersih, aku pakai bagian dada dan juga paha atas dan juga paha bawah. Ini ayamnya mau kita rebus dulu sebentar. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kita cemplungin ke dalam air mendidih, kemudian tunggu mendidih lagi. Tunggu sekitar 1 menit, habis itu kita angkat karena nanti kita mau masak lagi pakai bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang agak lama. Kemudian ini kalau misalnya sudah direbus, mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah, ini air bekas rebusan ayamnya kita buang aja karena itu banyak lemak-lemaknya, dibuang aja. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting, ada kunir, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga ada kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya, kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai wangi. Di sini kita juga tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada daun salam, laos, serai, ini pakai daun kunir Flavis, ada daun pandan juga. Kita gongsong-gongsong lagi. Wah, ini nanti aromanya wangi banget karena rempahnya itu pepek banget. Nah, kalau misalnya aroma sudah wangi banget, udah nggak bau langu, sekarang kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata.
Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang suka pakai penyedap rasa juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, nanti kecilkan apinya, biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Ini kita akan masak lagi, tunggu sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek. Kalau kuahnya udah rodok nyemek-nyemek, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan pete Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak terlalu suka pete, petenya di skip aja. Kemudian di sini juga mau kita tambahkan lagi tomat. Kita aduk-aduk, udah deh, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal sebentar aja, habis itu kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kalau mau lengkap lagi, boleh tambahkan tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng untuk menunya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep masakan ikan bandeng. Ini senajan ikan bandeng tuh banyak duri halusnya, tapi rasanya itu enak banget Flavis. Jadi aku sering banget bikin masakan dari bandeng. Ini bandengnya masih seger banget, sudah dicuci bersih dan juga sudah dipotong-potong. Ini mau kita marinasi dulu pakai air asam Jawa ya. Ini tadi sudah direndam pakai air, terus dibejek-bejek sedikit, terus kita ambil airnya. Tambahkan juga sedikit garam, terus kita aduk-aduk. Ini biarkan tercampur rata. Ini kita akan marinasi selama 15 menit. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita akan siapkan ada daun bawang, cukup 1 batang aja. Kemudian ini mau kita tambahkan lagi pete. Ini bumbu pete lagi murah, kita gas pete karena biasanya itu mahal, tapi itu sekarang lagi murah banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, ini wajib disangrai. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan juga ada lombok merah keriting, lombok rawit. Tambahkan sedikit air supaya lebih banyak menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, kita tambah minyak goreng, dan kita akan goreng ikan bandengnya. Ini karena tadi kita marinasi pakai air asam Jawa, jadi nanti ikannya itu lebih merah gini Flavis. Walaupun ini merah kayak gini nampaknya, tapi dalamnya itu nggak kering, nggak atos, dalamnya itu lembut banget. Pokoknya pada saat digoreng nggak boleh ditinggal, karena cepet banget merahnya. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini mau kita angkat. Kemudian kalau sudah digoreng semuanya, ini minyaknya mau kita pakai untuk gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan lagi godong salam, aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, warnanya juga sudah cantik banget. Di sini kita akan tambahkan lagi air, terus gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan ikannya. Ini sedikit dibalik-balik, tapi pelan-pelan aja supaya nanti ikannya nggak hancur. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, masukkan pete dan juga godong bawangnya. Ini kita bolak-balik sebentar. Kemudian kalau sudah, kita akan angkat. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk makan sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu buncisnya. Jangan lupa bagian ujungnya itu dibuang ya. Kemudian kita motongnya itu tipis-tipis kayak gini Flavis, tipis-tipis tapi serong. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan tambahannya. Di sini aku mau pakai tahu. Ini aku pakainya tahunya tahu kopong ya. Di Kebumen itu tahu kayak gini Flavis, rasanya itu enak banget dan harganya itu murah banget Flavis. Ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini.
Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan juga untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah ada tahunya, ada kecambah kedelainya, ada buncisnya, udah komplit banget rasanya. Kemudian untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Ini cuman kita potong-potong aja. Pertama-tama kita siapkan bawang putih. Kemudian kita siapkan ada bawang merahnya atau brambangnya. Kemudian pakai lomboknya. Udah lombok bawang brambang aja untuk tumisan kayak gini Flavis. Tapi rasanya tuh enak banget. Untuk lomboknya di sini kita pakai yang rawit ya. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, bisa pakai yang lombok merah keriting ataupun lombok yang merah besar. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, Mbak Flavi, masakannya jangan pedes terus dong gitu kan. Nah ini bisa kok kalau misalnya nanti Flavis nggak mau yang terlalu pedes atau nggak mau pedes sama sekali. Sekarang kita siap memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bumbunya. Pertama-tama bawang brambangnya dulu, baru lomboknya atau cabenya. Kemudian baru masukkan tahunya dan juga ada buncis dan juga ada cambah deliknya sekalian. Karena bahan-bahan ini matangnya itu sebentar Flavis, jadi kita campur aja jadi satu. Kemudian jangan lupa tambahkan garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa Flavis. Rasanya itu udah enak, gurih. Aduk-aduk. Ini mau kita tunggu sampai nanti mateng. Nanti tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka kalau tumis-tumisan kayak gini enggak yang terlalu matang banget. Jadi pada saat dimakan tuh buncisnya masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis, aku mau yang lebih empuk masaknya gitu kan. Ya boleh, nggak apa-apa. Nanti dimasak lebih empuk, berarti masaknya lebih lama aja. Nah ini sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini lauk sarapan pagi-pagi kayak gini pakai nasi anget, terus endoknya endok dadar. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep lele goreng. Nanti kita juga akan bikin sambal terasi yang enak banget. Ini tadi lelenya sudah dicuci bersih ya. Kemudian ini mau kita sayat-sayat sedikit pakai pisau supaya nanti bumbunya itu lebih cepat ngeresep. Terus digorengnya juga lebih cepat matang. Nah ini mau kita lumuri dulu dengan jeruk nipis supaya rasanya nanti lebih seger dan juga nggak terlalu bau amis ya. Kemudian di sini kita akan bikin untuk bumbu marinasi ikannya. Ada ketumbar, bawang, kemudian ada kunir dan juga ada jahe. Ini mau kita haluskan. Ini kita akan tambahkan lagi garam supaya lebih cepat untuk ngalusin. Kalau sudah benar-benar halus, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Dan kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Marinasinya nggak usah lama-lama Flavis. Ikan sebentar banget juga udah resep bumbu, apalagi tadi kita sayat-sayat ikannya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita siap goreng. Nah biasanya kalau aku goreng ikan ataupun goreng ayam, supaya nanti nggak terlalu meletup-letup minyaknya, aku taburin dengan sedikit tepung terigu ataupun tepung beras. Nah ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, habis itu kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah mateng, ini siap kita angkat. Ini mau langsung kita sajikan. Kemudian ini masih ada sisanya. Ini mau kita goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini biasanya cukup satu kali balik aja. Ini sudah matang. Ini juga mau langsung kita sajikan. Tapi sebelumnya kita akan bikin sambal terasi yang enak banget. Nih ada terasinya, kemudian kita siapkan juga ada tomat, bawang, brambang, dan lomboknya nih komplit. Ada yang merah dan juga ada yang hijau. Pertama-tama kita goreng terasinya dulu. Kalau sudah mateng kita angkat. Setelah itu kita masukkan tomatnya dan juga ada lombok dan bawang-bawangnya. Kalau dirasa sudah mateng, ini mau kita angkat, kita langsung aja taruh di ulekannya kayak gini. Kemudian tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Sajane nggak perlu penyedap rasa juga nggak apa-apa, karena sudah pakai terasi, rasanya itu udah gurih banget.
Nih kalau misalnya sudah halus kayak gini, tambahkan juga perasan jeruk limau atau jeruk nipis supaya rasanya itu lebih seger. Jadi bukan cuma pedes, ada manis-manisnya, ada gurihnya, dan ada segernya. Kemudian kita siap sajikan dengan lele goreng, nasi anget, dan juga ada lalapan. Kalau ada tempe tahu goreng, wah makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bergedel kentang yang enak banget. Jangan lupa ya, kalau kita bikin bergedel, usahakan kentangnya itu cari kentang yang kuning supaya nanti teksturnya itu buket Flavis. Nah ini kentangnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng terlebih dahulu. Karena itu gampang banget. Siapkan minyak, kemudian kita goreng. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak digoreng sekaligus, kita bagi jadi dua biar nanti nggak kebanyakan. Ini juga sudah matang. Sekarang mau kita angkat juga. Kemudian kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, kemudian ada juga bawang putih. Ini kita haluskan pakai ulekan aja ya, karena cukup sedikit jadi pakai ulekan aja. Kemudian kalau sudah halus kita sisihkan. Nah ini kentangnya mau kita haluskan juga. Ini halusnya aku cukup pakai ulekan yang tadi. Ini kita tekan-tekan sebentar karena tadi sudah digoreng jadi cepat banget empuknya. Kalau sudah halus, masukkan bumbu halusnya, tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian ini mau kita aduk-aduk. Ini biarkan bahannya dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Bagi Flavis yang suka nanya, kalau misalnya aku masak tuh nggak pakai sarung tangan itu agak ribet Flavis. Jadi enakan pakai tangan kayak gini aja. Nggak apa-apa Flavis, ini tanganku udah bersih kok. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam adonan kentang tadi. Ini kita aduk-aduk sampai nanti tercampur rata ya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah agak buket gitu. Kemudian ini siap kita cetak. Cetaknya itu aku bulat-bulat aja. Bulat-bulat gepeng. Untuk ukurannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil bulat-bulat itu kayak telur puyuh untuk nasi tumpeng itu boleh banget. Ataupun mau ukuran sedang kayak aku hari ini, cuma dibulatin habis itu digepengin juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nanti mau bikin lebih gendut lagi juga nggak apa-apa Flavis, itu juga boleh banget. Rasanya Flavis di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Kemudian untuk balurannya di sini kita akan siapkan telur. Kemudian telurnya ini mau kita kocok. Kalau sudah, kita akan masukkan satu-satu kayak gini. Kemudian ini langsung mau kita goreng. Jadi tadi sudah aku siapkan wajannya bekas goreng kentangnya, terus dipanasin lagi. Kemudian kita goreng bergedelnya satu-satu kayak gini. Jangan lupa dibalik. Apinya jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong ya. Kemudian kalau sudah cantik kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi rames ataupun lauk soto, itu enak banget. Ataupun nasi uduk juga enak banget. Ataupun kalau misalnya Flavis mau bikin tumpeng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes tahu. Bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga gampang banget dicari, dan juga ini barang-barangnya semuanya harganya nggak ada yang mahal. Jadi Flavis bisa coba di rumah untuk keluarganya Flavis. Ini aku siapkan tahunya sebanyak 20, aku pakai jenis tahu yang kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis pakai tahu Cina yang besar, Flavis cukup pakai 2 aja ya. Nah sekarang kita siapkan bumbunya. Kita akan sangrai, ada kemiri sebanyak 5, kemudian ada ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh, dan ada merica sebanyak 1/2 sendok teh. Nah kita akan sangrai nanti sampai aromanya harum. Baru nanti setelah itu kita akan haluskan bersama bumbu lainnya. Kita siapkan blender. Kemudian masukkan bumbu yang sudah disangrai, tambahkan lagi 12 bawang merah,
ada 4 bawang putih ukuran besar-besar, dan ada cabai. Kalau cabai setengah genggam aja atau sesuai dengan seleranya Flavis. Kita akan haluskan ya, jangan lupa tambahkan air. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan tuang bumbu halusnya ke dalam tahu yang sudah kita haluskan. Nah, setelah ini tambahkan lagi penyedap rasa secukupnya dan juga garam secukupnya. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 2 butir aja. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Flavis bisa pakai spatula kayak gini ataupun mau pakai tangan tapi disarungin ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya rata seperti ini. Kalau sudah, biar tambah wangi, tambahkan lagi daun kemangi segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita aduk rata lagi sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah ini kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang, kemudian daun salam sak lembar, kemudian tuang adonannya di atas daun salam. Kalau untuk ukurannya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis, tapi kalau untuk aku lebih suka kalau pepes tahu tuh ukurannya kecil-kecil. Nah, ini daunnya sudah dijemur dulu, jadi nggak terlalu kaku. Kalau misalnya nggak dijemur dulu atau nggak digarang dulu, nanti suka pecah kalau kita lagi membentuk kayak gini. Ini akan kita kunci kanan kirinya menggunakan tusukan gigi. Jika misalnya Flavis mau pakai bentuk lain, contohnya kayak bikin botok juga boleh, nggak harus sama plek-plekan kayak gini. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, ini kan atasnya masih nggak cantik tuh, nggak rata. Nah, kita ratakan supaya tampilannya itu tambah cantik. Jadi nanti bukan hanya enak banget rasanya, tapi juga tampilannya juga cantik. Ini sekarang kita akan kukus ya pepesnya. Ini kukusannya sudah dipanaskan dulu, sudah mendidih. Nah, baru masukkan pepesnya. Nah, nanti kita akan kukus pepesnya selama kurang lebih 45 menit. Tapi ingat ya, 45 menit itu setelah kukusannya itu airnya sudah mendidih. Nah, ini sudah ditaruh kukusan semua, kita tutup, kita biarkan sampai 45 menit. Kemudian ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Nah, ini bisa Flavis langsung makan ataupun dipanggang, tapi kalau aku lebih suka dipanggang ya. Ini kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Untuk minyaknya sini aku pakai minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jadi nanti kenapa dikasih minyak itu supaya ada aroma bakarannya itu lebih kenceng, lebih harum gitu. Nah, ini aku hanya panggang 4 aja untuk sekali maem. Nanti sisanya aku mau taruh kulkas, jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya mau maem tinggal manggang aja. Jadi bisa untuk stok lauk juga di kulkas. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik. Ini aromanya udah wangi banget. Jadi aroma dari kukusannya udah wangi, apalagi kita tambah pakai panggangan. Wah, udah aromanya udah harum banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja sisihkan di piring. Ini enak banget kalau untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Apalagi nanti ada nasi angetnya, terus ada sup sayurnya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget ini. Nah, ini dia hasilnya pepes tahu kita hari ini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, teksturnya juga menul-menul banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem yang enak, yang gurih, yang seger, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan bahannya. Di sini kita pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anak-anak banget kalau jagung manis. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai labu siem atau walu jipang kalau di tempat Flavikasi. Kemudian ini mau kita potong-potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis. Sakjane itu nggak harus sayur asam itu nggak harus pakai kubis, ada juga yang pakai godong sok,
dapur. Terus juga ada yang pakai melinjo segala, itu juga boleh banget. Hari ini Fluffy kasih nggak pakai, Fluffy kasih pakainya kubis. Kemudian kita tambahkan juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya kita potong-potong rodok panjang aja. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin bumbu sayur asamnya yang gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ulekan, kemudian kita siapkan ada lombok merah keriting. Ini wajib pakai lombok merah keriting ataupun lombok merah besar. Ini supaya nanti lebih gampang untuk nguleknya, lomboknya kita potek-potek dulu kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan kemiri Flavis biar nanti buket. Terus juga kita tambahkan bawang brambang. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus kayak gini, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan dulu jagungnya. Tambahkan juga ada godong salam, asem, kemudian gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan ini kuahnya tuh udah seger dan juga buket banget. Ini kita biarkan nanti sampai jagungnya mateng dan kuahnya juga udah enak. Kalau sudah enak kita aduk-aduk. Nah, di sini baru kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada labu, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada kubis. Ini mau kita cemplungin semuanya. Karena sayur-sayuran itu kan sebentar banget matang Flavis. Ini begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih nggak berapa lama kita angkat. Nah, biasanya kalau udah sayur-sayurannya kayak gini, masuk nggak aku tutup Flavis supaya nanti warna sayurannya itu tetap cantik. Kalau kita tutup, nanti sayurnya itu jadi pucet gitu Flavis. Nah, ini sudah mateng, ini aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget, kita maem pakai nasi hangat, tempe goreng streng, ikan asin, sambal terasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep soto daging. Jadi ini resep sotonya itu soto bening Fluffies. Rasanya enak banget, seger banget, tapi kuahnya tetap bening. Nah, biasanya kalau aku makan soto daging ini, aku makannya di Yogyakarta. Itu biasanya ada lauk-lauk lain. Kayak ada tempe bacem, tahu bacem, babat iso bacem, terus juga ada empal. Itu rasanya bener-bener enak banget. Tapi hari ini aku mau bikin sotonya aja. Nanti kalau misalnya Flavis pengen resep bacem-baceman yang lainnya, nanti tengok aja di resep-resep video Fluffy kasih sebelumnya. Nah, ini kita siapkan daging sapi ya. Dagingnya akan kita potong menjadi kotak-kotak. Pokoknya cari daging yang kualitasnya bagus supaya nanti kuahnya seger banget. Kemudian ini akan kita rebus. Nih sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian ini biasanya kalau kita ngerebus daging suka ada busak-busaknya kayak gini. Ini kita buang aja supaya nanti kuahnya bening dan rasanya enak banget. Kemudian kita diamkan, biarkan sampai empuk. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai kemiri. Ini kemirinya akan kita gongsong terlebih dahulu, kemudian ada merica bulat, ini juga kita akan gongsong sebentar. Kemudian masukkan ketumbar, kemudian di sini kita tambahkan lagi jinten, kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu harum banget. Setelah harum kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Di sini kita langsung aja masukkan ke dalam blender. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi beberapa bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian kita pakai brambang, kemudian kita juga pakai ada jahe, kemudian di sini kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalaupun pakai minyak juga boleh banget. Nah, kalau sudah halus kita akan angkat. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai ada daun salam, daun jeruk, kemudian serai dan ada laos. Ini kan kita gongsong lagi sampai nanti semua bahan mateng dan baunya harum banget. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam panci berisi daging tadi. Nah,
Ini kan dagingnya tadi sudah kita rebus dan airnya berkurang, Flavis. Ini mau aku tambahkan lagi supaya airnya penuh lagi. Nah, ini masih akan kita rebus lagi sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya dan dagingnya juga makin empuk lagi. Oh ya, Flavis, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada garam. Nah, untuk garamnya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bisa ditambahkan di akhir masakan kalau misalnya masih kurang garam. Tambahkan lagi juga kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Jadi ini kubisnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi kalau soto daging biasanya aku maem itu nggak pakai soun, Flavis. Jadi untuk penggantinya pakainya kubis tapi dirawis yang tipis-tipis banget. Nah, di sini juga nanti aku akan tambahkan lagi kecambah, tapi kecambahnya itu kecambah yang toge yang dari kacang hijau, Flavis. Yang pendek-pendek maksudnya. Kemudian ini bisa Flavis mentah-mentah kayak gini disiram dengan kuah soto, ataupun misalnya Flavis mau disiram dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas sebentar, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak lupa siapkan daun bawang seledri, kemudian ada brambang goreng, kemudian ada jeruk nipis, kemudian di sini ada sambal rebus. Nah, di sini aku pakai kecap manis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai kecap juga nggak apa-apa, di skip aja. Saranku kalau misalnya Flavis mau pakai kecap kencana ataupun kecap nasional, itu nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kan kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah empuk banget, bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan dengan nasi. Nah, di sini kita toto, ada kubis dan juga ada togenya, kemudian daun bawang seledri, kemudian kita akan langsung tuang kuah soto dengan dagingnya. Nanti tinggal siapkan lagi sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Wah, ini rasanya enak banget, apalagi kalau misalnya ada lauk lainnya tadi seperti aku bilang ada baceman babat iso, terus ada tempe atau tahu bacem, ataupun ada empal. Wah, itu nanti rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep capcay sayuran yang enak banget, yang seger. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi, kemudian potong-potong. Untuk bahan sayuran lainnya di sini aku mau pakai kubis. Ini juga kubisnya kita potong-potong tapi rodok lebar-lebar aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai wortel, kita potong-potong juga. Jadi capcay kali ini tuh nggak pakai ayam, nggak pakai udang, nggak pakai daging, nggak pakai fish cake ataupun bakso dan lain-lain. Cukup sayur-sayuran aja. Jadi rasanya itu lebih ringan gitu. Kemudian ini aku mau tambahkan juga ada brokoli. Brokolinya juga mau aku potong, mau aku belah kecil-kecil. Dan ini ada godong bawang, tapi godongnya itu cuma setiti banget karena tadi ke pasar terus sendirilah yo lali ora kegawa. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja. Ini ada bawang putih, kita geprek, kemudian kita cincang kasar. Wis ini aja. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang putihnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, asal dia udah wangi, nggak perlu sampai yang coklat banget. Kemudian kita akan cemplungin terlebih dahulu wortelnya, karena wortel kan rodok keras, jadi kita masukin dulu supaya dia lebih empuk. Kemudian kalau sudah digosong-gosong, di sini mau aku tambahkan lagi ada air. Kemudian kalau airnya sudah masuk, kita tambahkan lagi ada garam, lidah rasa, kemudian gula pasir dan juga ada merica bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin semua sayur-sayuran mulai dari kubis, kemudian caisim, kemudian ada brokoli dan juga sak godong bawangnya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi larutan tepung maizena ya. Jadi kita ambil tepung maizena sedikit, kemudian aduk-aduk pakai air, lalu kita siram ke dalam tumisan capcaynya. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis. Ini bagiku udah mateng, tapi kalau misalnya Flavis mau lebih empuk lagi ya boleh nanti dimasaknya lebih lama lagi. Tapi kalau aku lebih senang itu masih yang ijo royo-royo kayak gini, terus habis itu masih krius-krius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam ataupun sarapan, itu enak banget.
Ini kalau di tempat Flavikasi kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu, nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavikasi pernah tinggal di Jakarta, itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavikasi di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini rasanya enak terus juga lembut banget. Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Ini bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik, nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavikasi kalau masak tuh bumbunya itu harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos dan juga ada daun salamnya, kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tahu tempe bacem yang enak banget. Tapi kali ini bikinnya nggak medok kayak tahu tempe bacemnya Flavikasi biasanya. Biasanya kan Flavikasi kalau bikin tempe bacem tuh yang gurih, yang legit, yang manis gitu kan. Warnanya tuh kemerahan. Hari ini kita mau bikin rasanya yang lebih ringan. Kita siapkan tahu tempenya. Cari tahu putihnya tuh yang padat Flavis, biar nanti nggak cepet hancur. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, dan juga ada ketumbar, tambahkan juga garam. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah, kita akan masukkan tahu tempenya ke dalam wajan, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula merah. Kemudian tambahkan juga asam jawa, tambahkan sedikit gula pasir, tambahkan juga godong salam dan juga air. Nih kalau sajane nek nang Jogja ngono, kalau bikin bacem tuh pakai air kelapa, jadi lebih gurih dan juga nanti lebih mengkilat. Tapi yang ini nggak pakai air kelapa, nggak apa-apa Flavis, rasanya masih sama-sama enak banget. Kemudian
kita akan masak pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Pokoknya kalau mau bikin baceman itu kuncinya itu ada pada proses pemasakannya. Jadi harus benar-benar sabar, pakainya api kecil banget. Terus dimasak dalam jangka waktu yang lama. Jadi biar benar-benar bumbunya itu ngeresep banget. Nah, ini apinya kita kecilkan. Kalau misalnya sudah asat, ini kita angkat, kita dinginkan. Nah, ini bisa langsung nanti digoreng ataupun tapi mau simpan di lemari es untuk lauk sewaktu-waktu mama pengen goreng ya boleh. Kayak hari ini aku mau goreng separuh aja untuk sekali maem, sisanya mau dimasukkan ke kulkas untuk stok lauk. Nah, cara gorengnya apinya juga jangan terlalu besar ya, karena baceman itu kan manis. Kalau misalnya gorengnya pakai api besar nanti cepet banget gosongnya, jadi pakai apinya kecil aja. Jangan lupa dibalik. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Nah, tahu tempe bacem ini biasanya kalau Fluffy kasih bisa untuk lauk maem, ataupun kalau ada jadah itu ya ketan ditumbuk, itu maknya pakai itu juga enak banget. Terus habis itu maknya juga pakai lombok rawit, jadi untuk ceplusan lombok rawitnya. Ataupun kalau misalnya Fluffy bikin soto ayam ataupun soto daging, nah baceman kayak gini juga cocok banget untuk teman lauknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.